Hey TYO, welcome. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. By the way, kalian sudah bergabung dengan Cool belum? Kalau belum, yuk simak di mana aja kalian bisa mendapatkan info Cool di cabang kalian masing-masing. Untuk persembahan melalui transfer, kamu bisa menabur melalui. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Reva Pesik. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Shalom TYO, sama-sama kita mau memuji Tuhan Yesus, sebab Dia Tuhan yang baik buat setiap kita, amin. Haleluya. Come on church, sing it out. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In trouble time it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Sing it out. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever needs no way. One way, one way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Come on, TYO, declare it. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bow down on your knees, Lord. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful.
God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Oh, we worship you, Lord. Kami menyembahmu, Tuhan, sepanjang umur hidup kami selamanya. Haleluya. God, here and now, God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Oh, so here I bow to leave you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Kami angkat tangan kami, Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, oh, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Hai TYO, apa kabar? I hope semua kalian dalam keadaan yang luar biasa baik, sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Nggak berasa kita sekarang udah di bulan November ya. Bentar lagi Natalan, bulan depan udah Desember. Saya berharap tahun ini kita bisa akhiri dengan kemenangan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita.
Aku berharap bahwa kalian dipelihara sama Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, kalian berkemenangan di dalam studi, di dalam keluarga, di dalam kalau ada yang udah bekerja. Aku berdoa kalian itu dipelihara oleh Tuhan, dipromosi sama Tuhan, ngalamin mujizat Tuhan luar biasa. Sebelum aku sharing, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini bahwa Engkau menyiapkan suatu pesan buat setiap kami ya Tuhan. Kami mau tahu isi hati Tuhan, kami mau tahu Tuhan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kami berdoa biarlah firman-Mu membebaskan kami, memberikan kami kelegaan, firman-Mu menyembuhkan kami, memutuskan kami dari segala ikatan belenggu dosa. Kami berdoa Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa, ya dan amin. Dan kami terima, kami mau tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini aku mau share tentang suatu kisah yang diambil dari Yohanes 14. Aku bacain dari ayat 1 sampai ayat 8 ya. Begini firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 8. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi teman-teman, kisah ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus berbicara, memberikan pesan-pesan terakhir sebelum dia ditangkap dan disalibkan dan mati di atas kayu salib. Jadi yang menarik adalah gini, yang akan disalib itu Tuhan Yesus, tetapi dia memberikan penghiburan dan kekuatan kepada murid-muridnya sendiri. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya lanjut ya, aku lanjut ya. Ayat kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi Yesus itu memberikan satu statement bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah kehidupan. Jadi tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan kita tahu bahwa dari ayat ini bahwa tidak ada nabi, guru, atau apapun yang pernah hadir di dunia ini yang bisa mengeluarkan statement seperti ini kecuali Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau masuk surga, Yesus udah memberikan statement yang jelas bahwa dialah adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi ini adalah satu assurance atau kepastian bahwa melalui Yesus kita akan bertemu dengan Bapa di sorga. Gitu. Ayat 8 yang menarik. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Statement Filipus ini menarik, teman-teman. Karena gini, dia bilang gini, Tuhan, tunjukkan Bapa itu. Itu sudah cukup. Jadi kalau saya mau rephrase kalimatnya, jadi apakah Yesus nggak cukup? Jadi dia harus melihat figur Bapa, figur yang lain selain Yesus. Dan di terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan gini, Lord, show us the Father and it is enough for us. Itu cukup bagi kami. Dan ada terjemahan lain yang saya baca bahwa bukan ditulis enough tapi satisfy, puas. Nah teman-teman, statement Filipus ini membuat aku tuh merenungkan, kenapa Filipus ini merasa tidak cukup.
dengan Yesus. Aku berpikir bahwa dia sudah berjalan dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dia sudah melihat Yesus itu mengajar, menyembuhkan orang, membuat mujizat, memberi makan, membangkitkan orang mati. Semua hal keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi dia bilang gini, gak cukup. Show us the Father. It is enough for us. Nah, saya mau highlight pesan gini, teman-teman. Kenapa sih kita itu sering merasa itu Yesus aja atau percaya Yesus itu sepertinya nggak cukup buat kita. Kita selalu craving atau mencari hal-hal lain di luar Tuhan. Kita mencari hal-hal yang mungkin yang kita anggap itu sebagai hal-hal yang mungkin duniawi ya. Jadi hari ini aku mau kasih pesan buat teman-teman semua gini. Ayat 9 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus bilang, kamu udah sekian lama ikut saya, tapi kamu gak ngerti juga. Kamu tidak mengenal aku. Jadi Yesus bilang, kalau kamu ngomong gitu, kalau kamu merasa tidak cukup, berarti kamu tidak mengenal aku. Teman-teman, kalau kita merasa ada yang kurang, kok selama ini aku percaya Yesus, selalu ada aja yang kurang. Selalu apa yang aku doain, ada Tuhan kok gak jawab sih? Apa yang aku lakukan kok banyak yang gagal sih? Selalu ada yang gak cukup. Tuhan Yesus bilang gini, kamu tidak mengenal aku. Apa yang Yesus maksudkan kamu tidak mengenal aku? Nah, di Markus 3 ayat 14 adalah satu ayat yang melukiskan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya. Ayat ini berkata gini, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi the purpose Yesus memanggil ke-12 murid adalah untuk menyertai dia, to be with him. Kalau bahasa Inggrisnya, he appointed 12 disciples so that they would be with him. Jadi yang pertama, tugas para murid itu bukan pergi memberitakan Injil, tapi yang pertama adalah they would be with him, be with Jesus. Jadi yang Tuhan mau adalah yang pertama-tama adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Baru kita bisa pergi untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus mau kita kenal dia terlebih dahulu. Tuhan itu merekrut murid-murid. Murid itu beda sama followers. Murid itu punya komitmen. Murid itu punya disiplin. Makanya mereka disebut disciples. Murid-murid itu punya sesuatu tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan pertama-tama mereka dipilih hanya untuk menyertai dia. Just to be with Jesus. Teman-teman, kalau kita merasa kosong, kalau kita merasa ada yang selalu ada yang kurang, selalu ada yang salah, ada yang kayaknya nggak komplit, kita nggak konten, mungkin kita kurang mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Karena waktu kita dipanggil, murid-murid dipanggil, itu purpose-nya yang pertama, just to be with Jesus. Itu yang pertama. Apakah kita punya kebiasaan, punya komitmen untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus? Apa sih berjalan bersama-sama dengan Yesus? Kita punya communion. Murid-murid itu just hang around him. Makan bareng, jalan bareng, ngobrol bareng.
bangun pagi, habis itu dia ketemu sama Tuhan Yesus, mereka dengar ajaran-ajarannya, mereka disuruh melakukannya just to be with him. Supaya apa? Mereka kenal sama pribadi yang namanya Yesus. Kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan. Dulu kita sibuk dengan, mungkin beberapa dari kita sibuk dengan kegiatan gereja. Ada yang bahkan ada yang sekolah Alkitab, bahkan ada yang senang bermain musik. Tapi gini loh teman-teman, apakah kita mencari si pemberi firman? Yang sekolah teologi ya, kita belajar all things about Jesus, hal-hal tentang Yesus. Tapi apakah kita punya hubungan dengan pribadi yang namanya Yesus sendiri? Kita boleh belajar tentang hal-hal mengenai Yesus, tentang Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, atau pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita boleh. Tapi gini loh, di situ kita mengenal pribadinya lebih lagi atau enggak? Karena pekerjaan-pekerjaannya itu tidak represent sang pemberi pekerjaan. Bisa kita kerjakan hal-hal pelayanan tersebut, tetapi mungkin itu tidak disuruh sama Tuhan karena kita tidak mengenal pribadinya. Kalau kita mengenal pribadinya teman-teman, pasti hidup kita merasa konten, kita merasa full, kita merasa complete. Karena gini, Tuhan itu sempurna. Dia tidak bercacat celah. Pribadinya sudah sempurna. Dia mengasihi, dia tidak bisa lebih mengasihi kita, atau dia tidak bisa kurang mengasihi kita. Kasihnya itu sempurna, complete. Jadi kalau kita ada di dalam dia, firman-Nya ada di dalam kita, baru firman Tuhan ini berlaku. Mintalah apa saja, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Kalau kita ada di dalam dia, dan firman-Nya ada di dalam kita. Masalahnya gini, kita punya persekutuan dengan firman atau enggak? Kita tahu enggak firman Tuhan? Kita tahu enggak Tuhan maunya apa? Nah, beberapa waktu lalu saya ke supermarket sama Kara. Dan kalian tahu, karena pandemi ini dia sangat kurang hiburan. Dia nggak bisa ke tempat-tempat yang biasanya dikunjungi karena PSBB. Dia nggak bisa mungkin ke kebun binatang, kemana gitu, ke tempat-tempat ya, karena semua ada aturan di bawah 9 tahun belum boleh masuk gitu. Nah, jadi waktu dia kita ajak ke supermarket, dia happy sekali gitu, dia senang banget, dan dia udah nggak mau ke supermarket kecil, dia maunya ke supermarket besar. Waktu itu saya mau bawa, karena di dekat rumah ada convenience store lah ya. Jadi karena nggak mau jauh-jauh, aku bawa ke situ. Tapi dia bilang, Daddy, ke supermarket yang gede kan? Ya akhirnya aku belok, akhirnya ke supermarket yang gede. Di situ dia happy sekali, dia ambil semua apa yang dia mau, dan tentunya sampai kasir beberapa aku singkirkan lagi gitu ya. Tapi ada satu yang kisah yang menarik ini. Waktu aku suruh dia, Kara, ambilkan ini. Nah, dia ambil yang dia mau, bukan apa yang saya suruh. Nah, kalau dia mengenal papanya, ayahnya, dadinya, kalau dia mengerti instruksi apa yang saya perintahkan, dia akan mengambil barang sesuai dengan instruksi saya. Tetapi waktu dia mengambil barang yang bukan sesuai instruksi saya harus menyuruhnya kembali, mengembalikan barang yang dia ambil, dan menukarnya dengan barang yang saya suruhkan. Dan beberapa kali harus seperti itu, 2-3 kali. Sampai kadang-kadang karena dia nggak mengerti, saya harus datang sendiri ke
ke tempat itu dan saya harus ambil sendiri. Nah, teman-teman, mungkin ya Tuhan itu menghendaki sesuatu untuk kalian. Tetapi karena kalian kurang mengenal pribadi yang namanya Yesus, instruksi-instruksinya, perintah-perintahnya, kalian melakukan tetapi tidak seperti apa yang disuruhkan. Nah, saya berdoa kita semua boleh punya telinga yang mendengar. Karena Matius 7 itu bilang gini, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Karena mereka bilang, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah punya karunia ini, melakukan karunia ini, karunia itu. Tetapi Tuhan Yesus bilang gini, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal sama kamu. Jadi pengenalan itu sangat-sangat penting. Pengenalan itu membuat kita merasa cukup, merasa puas, merasa satisfied. Nah, aku mau touch 3 poin aja. Bagaimana kita merasa konten. Selain pengenalan akan pribadi Yesus, yang pertama kita perlu selalu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini kehendak Tuhan. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Kalau kita mengenal kehendak Tuhan, kita lebih banyak mengucap syukur daripada mengeluh. Teman-teman, banyak di luar sana orang, kok aku gak sekaya dia ya, kok dia naik mobil ya, aku cuma naik motor. Hey, lihat, kamu udah bagus naik motor, mengucap syukur. Karena banyak yang harus naik kendaraan umum, jejel-jejelan gitu. Dan selalu ada hal-hal yang kita perlu syukuri. Kalau kita masih bisa makan 3 kali sehari, dan kita bisa tidak kelaparan hari itu, mengucap syukur karena banyak yang kelaparan hari-hari ini. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mau cerita lagi tentang Kara. Waktu dia minta sesuatu, dia minta dibeliin apa tuh, jelly ya, puding apa jelly gitu. Waktu dia, oke, boleh, dia ambil, dia bilang, thank you daddy, thank you, I love it so much, I love it so much. Saya ya sebagai bapaknya, waktu ngelihat dia, hal itu paling harganya ya murah lah, nggak sampai 10.000, mungkin di bawah 5.000 gitu, karena jumlahnya juga nggak banyak. Jadi saya gini, dia begitu appreciate apa yang dia punya, sedangkan saya bisa belikan dia mungkin 3, 4, 5 lagi makanan yang sama gitu. Jadi saya tanya, kamu cukup Kara? Saya udah mau beliin lagi yang lain. Karena dia begitu thankful, dia begitu mengucap syukur dengan hal-hal yang sederhana itu. Bagaimana Bapa di surga? Kalau kita selalu mengucap syukur, kalau kita selalu mengeluarkan kata-kata yang positif, selalu bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bisa begini. Terima kasih aku bisa makan. Terima kasih Tuhan, aku bisa sehat. Terima kasih Tuhan, aku bisa naik mobil. Terima kasih Tuhan, aku punya rumah tempat aku tinggal. Terima kasih aku punya kasur yang empuk di mana aku bisa tidur. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih aku bisa tidur nyenyak. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Kalau kita banyak mengucap syukur, berkat Tuhan turun atas kita. Poin yang kedua, percaya. Yang pertama mengucap syukur, banyak mengucap syukur. Kedua, percaya. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya teman-teman, percaya. Percaya itu gini, bukan mengandalkan apa yang kelihatan, tetapi mengandalkan apa kata firman. Kalau firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Percayalah itu akan terjadi atas hidup kita. Percayalah bahwa gini, firman itu kebenaran.
kebenaran itu tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Fakta dan realita di dunia ini itu berubah-ubah. Kalau kita melihat fakta, kalau kita melihat realita terus-menerus, kita tidak ada dasar untuk percaya. Karena yang kita percaya itu pun berubah terus, setiap menit, setiap detik, setiap hari. Jadi kita mau percaya yang mana? Firman Tuhan berkata, Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kalau kita percaya firman, hati kita menjadi teguh, dan hati yang teguh dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Yang terakhir, bagaimana kita merasa konten? Fokuslah kepada hal yang benar. 2 Korintus 5 ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Teman-teman, fokus ke hal yang benar. Filipus, kenapa dia bilang, show me the Father, tunjukkan Bapa itu sudah cukup bagi kami. Karena gini, fokusnya dia kepada Yesus dalam bentuk manusia. Dia melihat Yesus keringetan, dia melihat Yesus capek, dia melihat Yesus haus, dia melihat Yesus mungkin juga ngantuk, butuh tidur. Jadi dia lebih melihat sisi kemanusiaannya Yesus daripada sisi ketuhanannya. Malah saya berpikir gini, beruntunglah kita-kita ini yang hidup di zaman sekarang, yang tidak sempat melihat Yesus dalam wujud manusia daging, sehingga kita lebih mudah percaya harusnya daripada murid-murid Yesus. Yang 12 murid itu, mereka melihat Yesus setiap hari dan mereka struggling untuk percaya, ini manusia biasa apa Tuhan? Ini nabi biasa apa Tuhan? Ini guru saja apa Tuhan? Karena mereka lihat kesehariannya begitu biasa. Yesaya bilang rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Mungkin kalau Yesus jalan di depan kita, mungkin kita juga nggak tertarik, dia orang biasa aja. Nah, fokuslah ke hal-hal yang benar. Fokuslah kepada ketuhanannya Yesus. Fokuslah kepada firman yang dia katakan. Fokuslah kepada hal-hal yang bisa membangun spiritual kita. Gak perlu fokus ke hal-hal yang negatif, yang menjatuhkan iman, ke hal-hal yang membuat kita takut atau khawatir. Fokuslah kepada kebenaran itu sendiri. Filter semua yang masuk lewat panca indera kita. Dengan itu kita bisa menjaga bahwa pikiran dan hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. So hari ini, biarlah firman ini bisa menguatkan kita semua. Biarlah pengenalan akan Kristus membuat kita penuh, kita konten. Aku berdoa setiap kalian, doa yang belum dijawab, pasti Tuhan jawab. Percaya sama Tuhan. Tapi mungkin belum, mungkin tidak, atau mungkin bukan sekarang. Apa yang kalian doakan, kalau sesuai dengan firman, Tuhan pasti jawab. Segala pergumulan kalian, itu pasti Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalian akan penuh dengan kemenangan. Kalian sedang dipersiapkan untuk menjadi terang, menjadi garam. Tetapi sebelumnya seperti murid-murid, be with Jesus first before you send out to the world. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk perjamuan kudus. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mendatangkan kesembuhan, pemulihan, mendatangkan breakthrough atas setiap kami. Kami percaya darah-Mu sudah menyucikan kami, darah-Mu sudah menguduskan kami, kami dibenarkan, kami sudah sempurna ya Tuhan di dalam Engkau. Kami terima Tuhan kesembuhan daripada-Mu. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih.
dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari kasih Tuhan, apakah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu, dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah minggu ini menjadi minggu yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan perlindungan, penuh dengan terobosan. Kami berdoa pengurapan-Mu saat ini tercurah atas kami semua ya Tuhan. Pengurapan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas setiap kami, dan kami terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus menyertai kami semua mulai sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you all, TYO.